Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd Hadratul kiram, para orang tua kami, a'mami, para hadirin jemaah maulid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia serta anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga kita alhamdulillah rabbil alamin kembali lagi dikumpulkan dan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu majelis yang begitu amat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu majelis salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat kita pada malam hari ini menjadi suatu hal yang menyenangkan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apapun saja yang dilakukan oleh umat Nabi, itu semuanya akan ditampakkan dan dipertontonkan di hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita kumpul buat yang baik-baik, ya, menyampaikan yang baik-baik, duduk di tempat yang baik, ya, apalagi ini majelis yang dari awal hingga akhirnya nanti penuh dengan kata-kata yang baik dan pujian-pujian kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah tentu apa yang kita lakukan pada malam hari ini insya Allah akan membahagiakan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan kebahagiaan beliau menjadi sebab kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, oleh ulama disampaikan sebuah perumpamaan mengenai daripada anggota tubuh kita. Jadi jawarihuka ghanamuka wa qalbuka huwa ra'i wallahu huwal malik. Anggota tubuhmu ini laksana kambing kalau kita mau ternak binatang, atau kalau kejauhan kalau mungkin yang ternak ayam, seperti ternak ayam ya. Ini laksana ayam, laksana binatang ternak yang kita ternak. Ini anggota tubuh kita bisa kita umpamakan seperti itu. Wa qalbuka, dan hatimu itu adalah ra'i, itu adalah yang memelihara, yang merawat, ya. Peternaknya. Hati itu laksana peternak. Wallahu huwal malik, dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang memiliki modal daripada ternak itu. Seperti itu kalau kita mau umpamakan. Maka di sini fa in ra'aitaha fi mar'al khasib hatta ardaital malik istawjabta ridha. Maka di sini disampaikan kalau kita memberikan makanan, ya, binatang ternak tersebut kita berikan makanan yang banyak, yang sekiranya bisa mengenyangkan daripada binatang ternak tersebut, sehingga menjadi sebab Allah atau pemilik itu senang dengan binatang ternak itu karena dia gemuk, maka itu seperti kita menyenangkan Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan anggota tubuh kita itu ibadah-ibadah dan zikir yang banyak. Nah, wa in ra'aitaha fil mar'al wakhimi hatta a'jafa aktsaruha thumma ja'a adh-dhikru fa aqada ba'daha istawjabta al-'uqubata minal malik fa in syaa intaqama minka wa in syaa 'afa 'anka. Nah, tadi kalau perumpamaan yang pertama adalah kalau kamu bawa binatang ternakmu ke tempat yang subur sehingga dia makan yang banyak, maka pasti pemilik binatang ternak itu akan suka kepada kita. Pasti kan? Kalau kita bawa kambing ini dititipin sama pemilik, pemodal, dititipkan. Lalu kita bawa itu makan ke tempat yang subur, yang banyak, sehingga binatangnya menjadi gemuk-gemuk, menjadi sehat, maka pasti pemiliknya akan senang kepada yang memelihara, yang merawat. Artinya kita akan, ya, dia dapat upah lebih banyak, dapat bonus, ya, pastinya seperti itu. Nah, begitu juga kalau anggota tubuh kita pakai untuk kebaikan, untuk ketaatan, maka pasti kita akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala yang memiliki daripada anggota tubuh kita. Nah, tetapi kalau kita bawa dia ke tempat yang tidak sehat, nah, ini contohnya kalau kita bawa kambing kita ke tempat yang tidak sehat,
ke padang rumput yang sudah kering, yang rumputnya cuma sedikit, ya, lalu tidak diberikan vitamin, tidak diberikan kesehatan, tidak dirawat dengan baik, maka itu akan memancing murka dari pemiliknya. Nah, pemiliknya ini ada pilihan satu di antara dua, antara dia akan memaafkan kita karena dia kasihan dengan kita, atau dia akan marah kepada kita sehingga berhenti lagi percaya dengan kita. Begitu pula tatkala kita menggunakan anggota tubuh kita wal'iyadzubillah di dalam kemaksiatan, di dalam perkara yang buruk, di dalam hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dihadapkan dengan salah satu dari dua pilihannya Allah. Bukan pilihannya kita, ini pilihannya Allah. Antara Allah mau memaafkan kita karena Dia Maha Pengasih, Maha Penyayang, atau Allah Subhanahu wa taala akan membalas kita dengan murkanya wal'iyadzubillah, sehingga kita akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu yang harus kita sadari, bahwasanya anggota tubuh kita ini selain tadi diberikan perumpamaan seperti dia binatang ternak, ini sebenarnya juga menjadi pintu. Anggota tubuh kita ini adalah pintu. Apakah kita akan mengarahkan atau membuka daripada jalur surga, atau kita mau membuka atau mengarahkan diri kita untuk masuk ke dalam neraka. Tinggal badan kita ini mau dikendalikan dengan hati itu seperti apa. Kalau kita mau arahkan dia ke tempat yang baik, ya memang berarti kita sedang berjalan di jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hati kita enggan melakukan hal itu, justru mengarahkan kepada keburukan, mengarahkan kepada kemaksiatan, maka kita sama dengan memang mengantarkan diri kita untuk bunuh diri, ya, mengantarkan diri kita ke dalam murka dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu memang merupakan ketentuan Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan yang namanya ikhtiar. Allah memberikan kita kekuatan untuk memilih apakah mau ngambil jalan baik atau mengambil jalan buruk. Baginda Nabi SAW beliau bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannata. Semua umatku pasti akan masuk ke dalam surga. Jadi kita ini sebenarnya sudah mencap atau diberikan cap oleh Allah akan masuk surga. Pada dasarnya kita semua umat Nabi itu diputuskan untuk masuk ke dalam surga. Kullu ummati, semua umatku yadkhulunal jannah, masuk ke dalam surga, illa man aba, kecuali yang memang tidak mau masuk surga. Ini sahabat bingung. Ayat ya Rasulullah, siapa orang yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Maka apa kata Nabi, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang ikut denganku, taat kepadaku, ikut ajaranku, menjalankan syariatku, dan ittiba dengan sunnahku, sunnah baginda Nabi Muhammad SAW, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Wa man 'asani, dan barang siapa bermaksiat kepadaku, enggan untuk mengikutiku, faqad aba, maka sungguhnya dialah yang enggan masuk ke dalam surga. Maka seperti yang tadi disampaikan bahwa jawarih, anggota tubuh kita, inilah yang akan mengarahkan kita entah ke dalam surga, yaitu dengan kontrol hati tentunya. Apakah kita akan mengarahkan diri kita ke dalam surga, atau kita mengarahkan diri kita ke api neraka dan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka awasilah daripada diri kita selama kita hidup di dunia. Hidup di dunia ini tidak semudah perumpamaan atau ada kata-kata mutiara biasanya mengalir seperti air. Tidak semudah itu, ya. Kehidupan di dunia ini tidak semudah kita mengatakan bahwa kita harus menjalaninya seperti air mengalir, tetapi kita harus mengontrol diri kita. Jadi jangan kita masuk ke sungai terus kita ikuti aliran sungai, nanti ketabrak batu, ketabrak pohon, atau naudzubillah sering di sungai itu ketabrak kotoran. Nah ini jangan sampai mau. Jangan kita mengikuti apa aliran air. Walaupun kita mengikuti daripada aliran air, tetap kita ikuti jalur yang selamat agar kita sampai di tujuan itu dengan selamat, dengan aliran air yang kita ikuti. Tetap kita memiliki kekuatan untuk mengontrol daripada diri kita sendiri. Sehingga salah tatkala seseorang itu menyampaikan bahwasanya semuanya ini sudah ketentuan Allah. Saya pun bermaksiat karena ketentuan Allah. Saya pun melakukan dosa karena Allah yang sudah menentukan. Tidak bisa dikatakan seperti itu. Karena sungguhnya memang walaupun semuanya ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi hakul ikhtiar,
Ya, qada dan qadar itu haknya itu masih juga dibukakan peluang kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita semakin menggiatkan diri kita di dalam ketaatan, semakin menggiatkan diri kita ke dalam kebaikan. Semakin kita giat, semakin kita rajin, semakin kita semangat hadir dalam majelis kebaikan, itu artinya kita semakin cepat berusaha memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang memudahkan atau berusaha mencari jalan untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, atau kata ulama mencari tempat-tempat kebaikan, sahhalallahu lahu tariqan ila jannah, maka Allah akan memudahkan jalan surga untuknya. Tetapi kalau dia enggan hadir dalam majelis ilmu, enggan hadir dalam majelis baik, enggan hadir di tempat-tempat yang baik, berarti dia sendiri yang mempersulit jalannya masuk ke dalam surga. Semoga kita semua kelak nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang saleh, bersama orang-orang baik, bersama para anbiya, syuhada, wassalihin, dan kita semua telah dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ya pembahasan hari ini. Alhamdulillah terkait dengan topik yang disampaikan. Ada pertanyaan yang akan disampaikan dalam kehidupan sehari-hari seperti kita disampaikan. Banyak orang mengeluh dalam kehidupan bahwa akhir sudah seperti ini lagi keadaannya. Percuma juga. Kadang orang sampai arah imannya itu drop sampai ke titik rendah. Dalam artian apa? Kita minta yang seperti ini, kan gitu. Nah, ada sempat pernah mendengar bahwa ini kita kembali ke takdir. Jadi pertanyaannya, ada pernah mendengar namanya takdir syariah dan takdir qauli. Nah, mohon penjelasan terkait dengan takdir syariah bahwa disampaikan dalam takdir itu syariah apa disampaikan tergantung melihatnya. Dan kalau yang qauli atau qauliyah itu adalah yang di luar dari kepada kita. Itu mohon penjelasannya apakah terkait sekali dengan karena banyak teman-teman kita atau saudara-saudara kita mungkin sampai drop di mana karena tidak merasa berusaha tetapi belum sedikit juga itu sampai dengan jadi di dalam masalah takdir, bahwasanya memang takdir itu dia dibagi, bahwa dia ada takdir yang sudah mutlak, ya, entah dia disebut dengan takdir syar'i atau memang banyak sebutan ya. Takdir itu ada takdir yang memang sudah mutlak, tidak bisa diganti sama sekali. Ada takdir yang seperti itu. Contohnya ajal ya. Ajal itu dia memang sudah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dari kita masih di dalam kandungan ibu kita. Dari kandungan umur masih 4 bulan, janin 4 bulan, itu sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai ajalnya, kapan matinya, di mana matinya, bagaimana, apakah dia masuk surga atau neraka, itu sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaupun banyak ulama mengatakan tidak sampai dituliskan mengenai surga dan nerakanya, tetapi yang dituliskan itu kapan matinya itu sudah tertulis dan pasti, tidak bisa diganti. Nah, kemudian ada juga takdir yang dia mu'allaq, dia bergantung. Si fulan akan dapat uang 1 miliar, di dalam takdirnya ditulis ya, Sayyid fulan bin fulan dia akan dapatkan uang 1 miliar kalau ini nanti digantung dengan kalau dia sering pergi ke masjid.
Kalau si fulan ini kalau dia pergi ke masjid 5 tahun berturut-turut, nah, maka dia akan diberikan uang 1 miliar melalui jalur ini misalnya. Nah, takdir yang seperti itu pun juga banyak. Nah, mengenai masalah keimanan, kemudian mengenai masalah keimanan, ya, batin terutama dan urusan batin, itu dia rata-rata ikhtiari, itu rata-rata dia diberikan pilihan, sehingga seseorang itu dia tidak akan pernah bisa menyalahkan Allah di dalam masalah keimanan sama sekali, tidak akan bisa. Ya Allah, saya sudah berusaha pergi ke masjid, ya Allah, tapi kok rasanya tetap aja malas pergi ke masjid. Iya, penyakitnya di ente memang. Tidak akan pernah bisa dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali. Nah, kalau dia di dalam urusan duniawi, maka itu pun dia masih ada 2 kemungkinan. Ya, yang pertama, bahwa memang dia tidak diberikan oleh Allah. Ya Allah, saya sudah sering doa untuk lunas hutang, tidak bisa lunas hutang. Sudah 3 tahun saya tahajud, tidak lunas, tetap saja banyak hutang. Ini bagaimana? Maka ini salah satu di antara 2. Antara memang dia tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi diganti dengan pengampunan dosa. Ini dia sudah terlalu banyak dosanya, maka dihapuskan dosanya melalui jalur tidak dikabulkan doa. Itu bisa jadi, ya. Atau dia ditunda terkabul doanya sampai waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tetapi yang harus disadari oleh seorang hamba, oleh semua orang muslim, setiap kali dia memanjatkan doa kepada Allah, maka doa tersebut pasti disambut baik oleh Allah. Itu pasti. Dalam Al-Quran disampaikan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watan da'i idza da'an. Aku akan menerima permohonan orang yang memohon kepadaku apabila dia memohon. Pasti dia akan diterima. Nah, tetapi cara penerimaan Allah ini dia berbeda-beda. Ada yang langsung dia dibalas, ada yang dia disimpan dulu karena memang mau didengar dulu tangisnya setiap malam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau ada yang memang nggak bisa kita kabulkan, tetapi ampuni terus dosanya, sehingga nanti di hari kiamat dia mulai takut karena banyaknya dosa. Ternyata sampai di hadapan pengadilan Allah ternyata dosanya nggak ada. Ya Allah, mana dosa saya yang ini, mana dosa saya yang itu. Oh, sudah dihapuskan gara-gara doamu yang tidak pernah dikabulkan di dunia. Rasa sakit hatimu di dunia yang tidak dikabulkan doa, aku ganti dengan menghapuskan dosa-dosa itu nanti kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi bagaimana kita bersikap dari mengenai kalau ada permohonan atau doa yang tidak disampaikan, maka kita harus bersikap ya dengan memahami bahwasanya doa kita itu sebenarnya pasti diterima oleh Allah, tetapi dengan cara yang mungkin terkadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Karena kembali lagi bahwa apa yang diberikan oleh Allah itu semuanya diketahui kebaikannya oleh Allah. Jadi takdir kalau di mata Allah, di dalam pandangan Allah, kita bisa bilang di mata Allah, di dalam pandangan Allah Subhanahu salah ya. Takdir itu dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dia semuanya baik untuk hambanya. Cuma terkadang kita yang menganggapnya bahwa sesuatu yang datang itu tidak baik. Ya Allah, 3 tahun saya sakit. Kita ngelihatnya tidak baik. Padahal kita tidak tahu bahwa dengan rasa sakit itu Allah tumpukan kita pahala sehingga mungkin kita nanti jadi orang pertama masuk surga. Kita tahu. Apa itu sebabnya nanti ya, dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di kehidupan dunia. Sehingga kalau ada orang seperti itu, maka kita berikan dia penjelasan seperti ini untuk membesarkan hatinya, sehingga dia mudah untuk memahami tentang takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini